Halo, nama saya Yayati. Berbicara mengenai seni musik, kelompok kami akan membahas mengenai seni musik lebih mendalam lagi. Disimak ya videonya. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai seni musik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bonne. Menurutnya, seni musik merupakan suatu cabang seni yang membahas dan menetapkan bermacam-macam suara ke dalam berbagai pola yang dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia. Yang kedua, menurut Oti Jamaluddin, seni musik merupakan suatu hasil karya seni yang berupa suara yang dibentuk menjadi sebuah lagu atau suatu komposisi yang mana mengungkapkan isi pikiran, perasaan yang diciptakannya lewat berbagai unsur pokok musik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa seni musik merupakan suatu cabang seni yang menggunakan suara sebagai sarana penyampaiannya, di mana suara tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai unsur irama, nada, lagu, maupun keselarasan. Belajar seni musik bagi anak usia dini sangatlah penting untuk proses pendidikannya dan juga pembelajarannya, sehingga membantu anak meningkatkan kepekaannya terhadap nada, dan juga membantu anak meningkatkan keterampilannya dalam berinteraksi sosial. Nama saya Fatima Airin Kusuma Dewi. Pelangi anggun, aku nih saja tinggi, aku siapa banget, pelangi sana loh. Kok nyanyinya gitu sih? Emang kenapa? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam seni musik, yaitu unsur seni musik. Unsur seni musik terdiri dari melodi, tingkatan tinggi rendah dan panjang pendeknya nada. Irama, rangkaian gerak yang beraturan. Birama, ketukan atau ayunan yang berulang-ulang datang secara teratur dalam waktu yang sama. Harmoni, keselarasan paduan bunyi. Tangga nada, urutan dari suatu nada yang disusun membentuk tangga. Tempo, ukuran kecepatan birama lagu. Timbre, kualitas atau warna bunyi dalam seni musik. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi jenis musik, di mana musik itu sendiri artinya ialah merupakan bahasa oral yang menggunakan elemen dasar, yaitu nada, ritme, timbre, dan juga bentuk. Nah, selanjutnya jenis musik yang pertama yaitu physical accompaniment, di mana suara yang dihasilkan melalui bagian-bagian tubuh seperti bertepuk tangan, menghentakkan kaki, dan juga menggosok-gosokkan tangan. Jenis musik yang kedua yaitu instrumen perkusi, di mana instrumen perkusi merupakan suara yang dihasilkan oleh benda apapun, baik itu dipukul, digesek, digosok, ataupun dikocok. Nah, jenis musik yang ketiga yaitu instrumen ritme. Ritme terbentuk dari suara dan diam, di mana suara dan diam digabungkan menjadi satu agar membentuk pola suara yang berulang dan membuat ritme memiliki tempo yang teratur. Tetapi terdapat beberapa jenis, misal ketukan lebih lama atau ketukan lebih pelan dan sebagainya. Nah, selanjutnya jenis musik yang keempat yaitu instrumen melodi, di mana melodi itu sendiri ialah urutan nada dan jangka waktu nada. Dan jenis musik yang kelima atau yang terakhir itu yaitu instrumen chording, di mana instrumen chording ini biasanya dihasilkan oleh seseorang yang telah memahami kunci-kunci pada alat musik tertentu. Jadi, jenis-jenis musik ada 5. Yang pertama yaitu physical accompaniment. Kedua, instrumen perkusi. Yang ketiga, instrumen ritme. Yang keempat, instrumen melodi. Dan yang kelima, instrumen chording. Halo, saya Sabrina Rama Fadilas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan musik.
Perkembangan musik dunia terbagi dalam 6 zaman. Yang pertama, zaman abad pertengahan. Yang kedua, zaman Renaissance. Yang ketiga, zaman barok dan rokoko. Yang keempat, zaman klasik. Yang kelima, zaman romantik. Dan yang keenam, zaman modern. Yang pertama, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan adalah zaman antara berakhirnya Kerajaan Romawi pada tahun 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther pada tahun 1572 Masehi. Perkembangan musik pada zaman ini disebabkan oleh terjadinya perubahan keadaan dunia yang semakin meningkat, yang menyebabkan penemuan-penemuan baru dalam segala bidang, termasuk dalam kebudayaan. Perubahan dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi dititik beratkan pada kepentingan keagamaan, tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi sebagai sarana hiburan. Pelopor musik pada zaman pertengahan. Yang kedua, zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah zaman setelah abad pertengahan. Renaissance artinya kelahiran kembali tingkat kebudayaan tinggi yang telah hilang pada zaman Romawi. Musik dipelajari dengan ciri-ciri khusus, contohnya nyanyian percintaan dan nyanyian keperwiraan. Sebaliknya, musik gereja mengalami kemunduran. Pada zaman ini, alat musik piano dan organ sudah dikenal, sehingga muncullah musik instrumental. Komponis-komponis pada zaman Renaissance. Yang ketiga, zaman barok dan rokoko. Kemajuan musik pada zaman pertengahan ditandai dengan munculnya aliran-aliran musik baru, diantaranya adalah aliran barok dan rokoko. Kedua aliran ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik atau hiasan musik. Perbedaannya adalah bahwa musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain, sedangkan pada musik rokoko, semua hiasan ornamentik dicatat. Komponis-komponis pada zaman barok dan rokoko. Yang keempat, zaman klasik. Sejarah musik klasik dimulai pada tahun 1750 setelah berakhirnya musik barok dan rokoko. Ciri-ciri zaman musik klasik: yang pertama, penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut, crescendo dan decrescendo. Yang kedua, perubahan tempo dengan accelerando atau semakin cepat, dan ritardando atau semakin lembut. Yang ketiga, pemakaian ornamentik dibatasi. Lalu yang keempat, penggunaan akor 3 nada. Komponis-komponis pada zaman klasik. Yang kelima, zaman romantik. Zaman romantik sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Musik bukan saja dipergunakan untuk mencapai keindahan nada-nada, akan tetapi digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Oleh karena itu, dinamika dan tempo banyak dipakai. Komponis-komponis pada zaman romantik. Yang keenam, zaman modern. Musik pada zaman ini tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan karena kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat, misalnya penemuan di bidang teknik seperti film, radio, dan televisi. Pada masa ini, orang ingin mengungkapkan sesuatu dengan bebas. Komponis-komponis pada zaman modern.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat kegiatan musik. Yang pertama, ada mengurangi stres. Musik tidak cuma jadi teman sehari-hari saat santai atau mengerjakan tugas. Musik juga bisa mengurangi kadar stres. Menurut penelitian dari University Gothenburg, Swedia, menganjurkan kita mendengarkan musik setiap hari untuk mengurangi stres. Namun, agar mendapat hasil yang positif, musik yang didengarkan harus yang disuka. Selain itu, juga disesuaikan dengan situasi mood saat itu. Yang kedua, memperkuat daya ingat. Menurut jurnal Nature Neuroscience London, mendengarkan musik bisa merangsang hormon dopamine. Hormon ini tidak hanya mempengaruhi mood dan emosi, tapi juga daya ingat. Seperti misalnya musik klasik karya Mozart yang memiliki kecepatan beat sekitar 60 beat per menit. Kecepatan ini merangsang kerja otak kanan dan kiri sehingga otak lebih aktif dalam menerima berbagai informasi. Yang ketiga, merangsang kemampuan visual. Selain memperkuat daya ingat, sangat disarankan untuk belajar atau bekerja sambil mendengarkan musik. Penelitian dari Neuroscience of Behavior and Physiology membuktikan bahwa dengan mendengarkan musik rock atau klasik akan merangsang kemampuan visual. Dengan begini, kita akan lebih mudah mengenali tulisan dan huruf. Yang keempat, membuat tidur lebih nyenyak. Mendengarkan musik slow atau klasik 45 menit sebelum tidur akan membuat otak lebih rileks. Hal ini akan menyebabkan tidur lebih pulas dan nyenyak. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan motorik. Ada sebuah eksperimen di Amerika, siswa SD yang dipendengarkan musik saat pelajaran olahraga terbukti bisa melempar, menangkap, dan melompat lebih baik dibandingkan saat tidak diperdengarkan musik. Halo, nama saya Agustina Priscilla. Tahap-tahap perkembangan seni musik pada anak usia dini. Pada usia toddler, anak sudah memiliki kemampuan untuk membedakan suara satu dengan suara lainnya dan membuat suara dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak juga mulai dapat bernyanyi dan bersenandung. Usia 3 tahun, anak sudah memiliki kemampuan dalam mengontrol suara dengan lebih baik, memahami respon yang berirama, dan menguasai sebuah lagu. Pada usia ini, anak sudah memiliki beberapa lagu favoritnya dan mengenali lagu-lagu yang familiar dengannya. Pada usia 4 tahun, anak memiliki kemampuan dalam menyanyikan satu lagu secara lengkap, dan anak menikmati aktivitas bernyanyi bersama di dalam sebuah kelompok. Pada usia 5 tahun, anak memiliki kemampuan bernyanyi dalam lirik yang lebih panjang. Pada tahap usia ini, anak juga memiliki kemampuan membuat instrumen dengan jangkauan 5-6 not. Pada usia 6 sampai dengan 8 tahun, anak mulai dapat bernyanyi dengan adanya harmoni. Pada usia ini juga, anak mulai menunjukkan ketertarikan dan kemampuannya dalam memainkan suatu alat musik. Tujuan pengenalan seni musik bagi anak usia dini. Anak-anak terlibat dan menikmati kegiatan bermusik. Tujuan pengenalan musik bagi anak usia dini adalah anak dapat menikmati kegiatan bermusik sehingga menciptakan perasaan yang nyaman dan menenangkan saat anak berada dalam aktivitas tersebut. Ekspresikan diri mereka menggunakan musik, baik secara vokal maupun instrumental. Melalui musik, anak dapat mengekspresikan dirinya. Contohnya, saat anak senang, anak dapat mengekspresikan emosinya dalam bentuk nyanyian yang diiringi musik yang gembira. Mendapatkan pengalaman dalam berbagai jenis musik melalui mendengarkan, bernyanyi, memainkan musik, dan gerakan. Dari aktivitas bermusik, anak akan mendapatkan pengalaman baru seperti mengenal lagu baru yang disesuaikan dengan gerakannya,
Dari pengalaman ini akan menambah pengetahuan anak dan juga mendukung perkembangannya. Dan tujuan terakhir dari pengenalan musik sejak usia dini adalah membantu anak untuk memahami konsep dasar musik sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga kemampuan musik anak dapat meningkat seiring dengan perkembangan usianya. Hubungan seni musik dengan aspek perkembangan kognitif, di mana yang pertama melatih konsentrasi serta daya ingat pada anak-anak dapat dengan fokus terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua, anak dapat mengingat, mensimbolkan, mengkategorikan, memecahkan masalah dan berfantasi menurut dunia anak. Kemudian yang ketiga, dapat melatih kemampuan matematika pada anak. Matematika di sini, anak itu dapat mengetahui beberapa ketukan terhadap ritme. Kemudian hubungan seni musik dengan aspek perkembangan sosial emosional pada anak, yaitu yang pertama, anak mampu mengekspresikan perasaannya baik dia sedang senang maupun sedang sedih. Kemudian yang kedua, anak mampu bersosialisasi dengan sesama temannya, bermain bersama dan melakukan kegiatan bersama. Kemudian yang ketiga, anak mampu mengenali emosi dirinya, baik itu dia sedang kecewa ataupun sedang marah. Dan yang keempat, memiliki rasa kepekaan yang tinggi terhadap sesama. Kemudian hubungan seni musik dalam aspek perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan anak dalam berbahasa, baik berbahasa daerah ataupun berbahasa lainnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mendengarkan, membaca dan menulis pada anak. Dan yang ketiga, meningkatkan kelancaran berbicara dan berkomunikasi pada anak, karena anak dengan mendengarkan musik serta menyanyikan lagu yang ada di musik, maka itu menambah wawasan bahasanya, jadi lancar dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya hubungan seni musik dalam aspek perkembangan fisik motorik anak, yaitu yang pertama, mengembangkan koordinasi keterampilan baik motorik kasar ataupun halus pada anak. Yang kedua, melatih aksi yang berbeda dari tangan kanan dan tangan kiri dalam waktu bersamaan. Contohnya, ketika anak bermain biola ataupun gitar, maka ia harus menyeimbangkan nanti perpindahan kunci tersebut. Ketiga, mengembangkan kemampuan motorik kasar dan halus pada anak. Nah, kemudian hubungan seni musik dalam aspek perkembangan seni itu sendiri, yaitu belajar mencintai budayanya sendiri. Nah, kemudian terdapat ilustrasi kegiatan seni musik, yaitu bermain angklung, di mana dalam bermain angklung dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan pada anak, yaitu yang pertama, aspek perkembangan kognitif, yaitu anak diajak untuk berkonsentrasi dalam giliran membunyikan angklung. Yang kedua, aspek perkembangan sosial emosional, yaitu anak sabar dalam menunggu giliran memainkan angklung dan juga dapat bersosialisasi secara langsung baik dengan orang dewasa ataupun teman sebaya. Yang ketiga, aspek perkembangan bahasa, di mana dalam bermain angklung tentunya anak akan bernyanyi dan mengikuti bunyi pada angklung. Yang keempat, aspek perkembangan fisik motorik, di mana dalam bermain angklung anak tentu akan menggoyangkan angklung tersebut dengan tangan. Di sini dapat melatih motorik halus pada anak. Yang kelima, aspek perkembangan seni, di mana dalam bermain angklung tentunya anak mencintai dan melestarikan budayanya sendiri, yaitu budaya Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai kegiatan seni musik apa saja yang diberikan untuk anak usia dini. Berikut videonya. Lalapnya lalap kampung, gambling jepit ala ipit, kuda lari kejepit, kosong kosong kosong, isi yang di belakang ditangkep satu. Peran guru dalam seni musik anak usia dini adalah yang pertama sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai pendukung. It's a good day for building. So what do we need? We need some Legos, so that's what we need.
Who's got a giraffe? Teacher, I got a giraffe. Yes, let's sing about it. I got a giraffe, I got a giraffe. Who's got a frog? I got a frog. Who's got a crocodile? And I got a crocodile, I got a crocodile. So we sing, we sing. Jadi, guru memaksimalkan usaha dalam membuat anak nyaman melakukan kegiatan seni musik.